Ribuan warga berebut 5 buah gunungan dari total 7 gunungan yang dibagikan para abdi dalam keraton di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung merebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi tersebut. Tradisi tahunan ini percaya warga dapat memberikan keberkahan dan rezeki jika ikut berebut di ritual gerebek besar di Hari Raya Idul Adha. Karena apa Bu? Ya kan kepercayaan Bapak orang sini dapat kayak gini nanti berkah, misalnya dapat panjang ya, kacang panjang ya nanti rezekinya umumnya panjang gitu aja. Ini buat disimpan. Disimpan. Kenapa Bu? Supaya apa Bu? Ya dengan sejahtera memang berkah dari keraton. Dari keraton. Oh, Ibu udah sering ikut ini Bu? Iya. Udah sering setiap ada gerebek itu Bu? Iya. Tradisi gerebek besar diawali dengan keluarnya peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sementara 2 buah gunungan yang lain dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Berebut gunungan hingga kini diyakini melambangkan kemakmuran bagi warga Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Ribuan warga di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur rela antri kehujanan demi mendapatkan sekantong daging kurban. Usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Timnas Indonesia tiba di Jepang untuk melakoni laga pamungkas kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Muara Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Sebanyak 500 bangunan hangus terbakar dan menyebabkan 3.200 jiwa dari 800 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Warga memenuhi tenda yang didirikan oleh Pemprov Jakarta, BPBD hingga Kementerian Sosial. Di tengah keterbatasan di posko pengungsian, warga mengeluhkan kurangnya air bersih hingga pakaian. Warga berharap pemerintah segera menyediakan fasilitas air bersih dan toilet di sekitar posko pengungsian. Warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah mereka yang hangus terbakar. Kanan dikit, lagi, dah situ. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono menyebut Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan.
Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan satu APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dugaan sementara kebakaran dikarenakan korsleting listrik dan kompor yang menyala. Petugas kepolisian Polres Jakarta Utara Sabtu malam mendatangi lokasi kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi pun masih mendalami keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian terkait penyebab kebakaran yang masih belum bisa dipastikan. Akibat kebakaran ini sebanyak 800 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Polisi juga akan melakukan gelar olah tempat kejadian perkara dalam waktu dekat dan memastikan penyebab kebakaran. Masih mendalami keterangan saksi karena ada beberapa saksi yang mengatakan berbeda ya, karena api ini diketahui sudah berada di lantai 2. Ada yang mengatakan dari korsleting listrik, kemudian ada yang dari kompor yang ditinggal masa. Nah, ini akan kita pastikan, kita akan mendatangkan dari Puslapor Mabes Polri yang rencananya mungkin besok atau lusa akan datang untuk melakukan olah TKP lokasi awal mula terjadinya api. Berarti itu dari lantai 2 penegasan aja kontrakan atau gimana Pak Kapolres? Nah, ini rumah penghuni, rumah hunian, rumah tinggal. Ya, jadi warga mengetahuinya karena itu bertepatan dengan sholat Jumat. Ya. Sebelumnya sekitar 500 rumah semi permanen di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar pada Jumat siang. Petugas membutuhkan waktu hingga 12 jam untuk memadamkan api. Jumat malam, sejumlah titik api kebakaran masih menyala di pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas masih berjibaku menjangkau titik api karena lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Setelah 12 jam, api berhasil dikuasai dengan bantuan 30 unit mobil pemadam. Akibatnya, 3.200 jiwa terdampak yang terdiri dari 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi di sejumlah tenda masih 3 balai RW setempat. Korban kebakaran tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan harta benda. Bahkan mereka tidak menyangka musibah ini datang di saat hari raya. Ya hancur udah habis semuanya. Ada yang bisa diselamatkan barang-barang berharga gitu? Ya, barang-barang ketinggalan, kulkas, motor semua kebakar. Yang bisa diselamatkan hanya cuma ya badan sendiri sama anak sendiri, itu aja. Saat ini Mbak memilih ke rumah saudara atau mengungsi di sini gimana? Saudara juga sama aja kebakaran semua. Jadi mengungsi aja di sini. Sejak Jumat siang, total ada 485 rumah warga di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini tadi terjadi sekitar di sholat Jumat ya, kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Ini tahu kami dapat laporan, ternyata asap juga sudah cukup tinggi, sudah hitam sekali, dan situasi juga mulai perlambatan sudah mulai lumayan banyak. Ini yang kebakar apa Pak? Yang terbakar ini di sisi belakang saya adalah rumah-rumah ya, rumah-rumah semi permanen. Sampai ke lari ke sebelah utara itu ada tumpukan sampah atau barang-barang bekas yang lumayan tinggi. Jadi kita ada 2 penyerangan di sisi selatan dan sisi utara. Sejumlah warga pun berusaha membantu petugas memadamkan api. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mengingat api cepat menyebar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan menyebar ke bangunan lainnya. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembelih di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka karena terinjak dan tertendang sapi.
Warga panik saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya luka-luka terseret sapi tersebut. Awalnya saat sapi akan ditarik tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk dan melukai 2 korban lainnya serta merusak 1 sepeda motor. Ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung digepak, truk langsung jatuh ke di belakang, ditarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi tersebut berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lainnya yang disembelih. Hendak dikurbankan, seekor sapi terlepas dan tercebur ke dalam kali sedalam 1 meter di Jalan Galur Sari 10, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Sapi berhasil dievakuasi setelah warga dibantu petugas pemadam kebakaran membuat tangga kayu sebagai pijakan agar sapi bisa naik ke daratan. Hendak disembelih, sapi korban ini malah kabur dan tercebur ke dalam saluran air sedalam 1 meter di Jalan Galur Sari 10, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Warga yang panik pun menghubungi petugas pemadam kebakaran sektor Matraman untuk membantu mengevakuasi sapi berbobot sekitar 100 kg itu. Berbagai upaya dilakukan menarik sapi namun gagal. Setelah pijakan dibuat lebih besar, barulah sapi berhasil dievakuasi ditarik ke atas daratan. Pas sudah salah satu dari kendor, kita panitia lagi menyiapkan menyiapkan untuk memotong kurban 1 ekor sapi di dalam. Ketika kita lagi motong, ternyata sapi ini tercebur di kali. Pas kita cek ternyata tali satu yang putih itu lepas. Setelah berhasil evakuasi, sapi ini rencananya akan dikurbankan dengan hewan lainnya dalam peringatan Hari Raya Kurban 1446 Hijriah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur rela antri kehujanan demi mendapatkan sekantong daging kurban. Sementara di Masjid Sultan Agung Kota Tangerang, ratusan warga berdesak-desakan dan berteriak saat mengantri pembagian daging kurban. Ribuan warga rela antre di tengah guyuran hujan untuk mendapatkan sekantong plastik daging kurban di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu sore. Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur memotong 27 ekor sapi dan 13 kambing, melebihi target awal hingga membuat warga antusias untuk mendapatkan daging kurban. Pihak Pasar Induk pun mengapresiasi masyarakat yang menyumbangkan hewan kurban dan menumbuhkan semangat saling berbagi. 27 ekor sapi hari ini dan ditambah dengan 13 ekor kambing. Ini adalah bukti ketakwaan, ya bukti nyata ketakwaan para pedagang dan masyarakat yang ada di sini terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Daging kurban ini akan dibagikan ke 5.070 warga sekitar Kramat Jati dan pedagang Pasar Induk. Pendistribusian daging akan dilakukan secara teliti agar seluruh warga sekitar menerima daging kurban. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Viral, seorang petugas jagal atau panitia hewan kurban meninggal dunia saat menyembelih hewan kurban di Bogor, Jawa Barat. Sang ustadz sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun saat diperiksa korban sudah meninggal dunia. Detik-detik petugas penyembelih hewan kurban bernama Ustadz Idam Holid meninggal dunia saat melakukan penyembelihan hewan kurban milik warga di Bogor, Jawa Barat hingga viral di media sosial. Ustadz Idam Holid adalah sosok yang baik, periang, tegas, serta taat beribadah. Beliau juga mewariskan tata cara ilmu penyembelihan hewan kurban ke anak dan keluarga besarnya sesuai dengan syariat Islam. Idam Holid juga salah satu pendiri majelis taklim di wilayahnya. Tidak ada firasat bahwa dirinya akan wafat pada hari besar umat Islam. Ketika sedang penyembelihan, ditarikan ketika golok orang tua saya itu, tapi udah selesai ya, udah selesai pemotongan itu,
ya orang tua saya nggak kuat, akhirnya jatuh gitu kan, jatuh sesuai dengan video yang ada kayak gitu. Tapi dalam segi kesehatan kita pastikan dalam keadaan sehat. Menurut keluarga, Ustadz Idam Holid tidak memiliki riwayat jantung bahkan tidak sakit sebelumnya. Ustadz Idam sempat dilarikan ke klinik terdekat oleh pihak keluarganya. Namun pihak klinik mengatakan sang Ustadz sudah meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Momen Idul Adha tidak hanya mendatangkan rezeki bagi para penjual hewan kurban, namun para pengepul kulit hewan kurban musiman di kawasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur juga kebagian rezeki. Kulit kambing dan sapi kurban akan dijual ke pabrik untuk diolah. Inilah suasana pengepul kulit hewan kurban di Jalan Nyamplungan, kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Terus didatangin oleh orang yang menjual kulit hewan kurban. Untuk kulit kambing dihargai Rp30.000 per lembar, sedangkan kulit sapi dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Kulit hewan kurban tersebut nantinya akan disetor ke pabrik di daerah Pasuruan, Jawa Timur untuk diproses menjadi barang yang bernilai jual tinggi, seperti jaket, sepatu, ikat pinggang, dan sendal. Per kilonya kita masih belum tahu, Mas. Gitu. Kalau yang kemarin untuk per lembarnya dapat 160 lembar. Kalau untuk hari ini masih belum, karena kan pulang habis maghrib baru ketahuan dapat berapa rekapannya. Biasanya buka kayak gini sampai habis berapa, Bu? Biasanya cuma pas hari H aja. Hari H. Kebetulan ini kan hari Jumat kemarin, jadi satu sama Jumat, hari Jumat ya Jumatan, jadinya waktunya lebih pendek. Namun, ia mengaku penerimaan kulit kurban tahun ini menurun dibanding Lebaran Idul Adha tahun 2024 kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, pelayanan kesehatan hewan mulai jadi perhatian serius di Jakarta. Tak cuma manusia yang butuh jaminan kesehatan, hewan peliharaan dan hewan rescue dilirik untuk mendapat perlindungan. Dalam sidak di Puskeswan Ragunan, anggota DPRD DKI Hardianto Kenneth menyampaikan dukungan untuk gagasan BPJS Hewan. Kesehatan hewan pun diusulkan masuk skema jaminan. Menurutnya masih banyak orang baik yang mau merawat hewan terlantar terbatas biaya perawatan. Jika terwujud, gagasan BPJS Hewan bisa menjadi angin segar bagi masyarakat penyayang hewan. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya, ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat jenius menurut saya sih. Memang ini kan pelayanan. Kalau kita bicara tarif utuh, tadi kan kita dengar sendiri. Steril anjing 1 ekor 600.000. Bayangkan coba. Mungkin ada pemilik anjing ini yang memang dia peduli kepada anjing liar, dia pelihara, tapi ekonominya dia untuk makan aja kan menjadi suatu pertanyaan, tapi dia mau miara binatang. Nah, skema-skema inilah yang bisa menjadi jalan keluar untuk melayani mereka gitu. Pemprov DKI juga berencana menerapkan microchip untuk hewan peliharaan di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mendukung digitalisasi data hewan dan mempermudah pengawasan kesehatan hewan domestik. Skema yang paling menguntungkan atau yang masuk akal. Seperti jadi ini masih tahap wacana, tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga akan kita realisasikan secara maksimal seperti itu. Jadi nanti mungkin ke depannya yang seperti dibilang pakainya tadi, masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan diskon khusus, tapi tidak free. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau selalu kita kasih free itu mereka juga kurang menghargai effort dari pemerintah. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi primadona di saat libur panjang akhir pekan. Bahkan untuk kemarin di Hari Raya tercatat belasan ribu warga kunjungi Ragunan. Selain kawasan wisata Eco Park, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih menjadi tujuan favorit warga untuk berlibur. Diprediksi belasan ribu warga mengunjungi kebun binatang yang dikenal dengan tiket murah meriah ini. Jumlah pengunjung pada momen libur panjang kali ini mengalami peningkatan jika dibandingkan akhir pekan normal. Para pengunjung pun dapat membeli tiket secara online ataupun membeli langsung di lokasi.
Libur panjang Idul Adha 2025, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta ramai pengunjung. Beragam hiburan ditampilkan mulai dari tarian budaya hingga pertunjukan air mancur. Di Plaza Kori Agung, ratusan wisatawan tampak antusias menyaksikan ragam tarian Nusantara. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga yang turut serta mengajak sang buah hati sembari memperkenalkan ragam budaya Nusantara. Beragam hiburan tersedia diantaranya diklat tari budaya Lampung, Papua Barat hingga Sumatera Barat. Selain tarian budaya, TMII menampilkan atraksi lompat yang dimeriahkan musik panggung keliling. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang ingin menghabiskan libur panjang Hari Raya Idul Adha dan ingin mencoba berbagai jajanan khas Asia, Anda bisa berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Blok M Square, Jakarta Selatan. Bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya, Pusat Perbelanjaan Blok M Square kembali menyelenggarakan event kuliner yang bertajuk FYP Little Chinatown. Berbagai kuliner makanan dan minuman siap memanjakan pengunjung pada event ini, mulai dari jajanan khas Indonesia sampai jajanan Asia lainnya. Berlokasi di lobi Blok M Square, Jalan Melawai 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, festival kuliner ini akan hadir hingga 15 Juni mendatang dan dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Tidak hanya di Jakarta, warga Kota Bandung, Jawa Barat pun memanfaatkan libur panjang Idul Adha dengan mengunjungi Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Dengan harga tiket terjangkau, pengunjung bisa berinteraksi dengan satwa. Uang nanti dicoba saja menggunakan tangan yang sebenarnya. Hari kedua libur panjang Idul Adha, ratusan hingga ribuan orang memenuhi kawasan wisata di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Pengelola pun menggelar animal show dan arena interaksi langsung dengan sejumlah satwa koleksi Bandung Zoo. Dua kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk menarik minat wisatawan mengunjungi Kebun Binatang Bandung. Lihat orangutan, lihat monyet, banyak. Bagus, luas, adem juga suasananya. Kalau untuk hari ini kami ada panggung animal show ya pukul 2 siang seperti yang melihat satwa, pengunjung di sini juga bisa bersuah foto bersama mereka dan memberi makan animal feeding. Beberapa satwa yang kita bisa kasih makan langsung diantaranya ada jerapah, burung dan juga rusa. Pengelola Kebun Binatang Bandung menargetkan 1.500 pengunjung setiap harinya. Kunjungan wisatawan ke Kebun Binatang Bandung diprediksi akan terus bertambah selama libur panjang kali ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Usai jasa palsu, Jokowi kini dituding. Maksud kami dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.